أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tenaga dalam dramanya Hikmatul Iman atau mungkin orang bisa sebutnya HI. Awalnya saya tertarik karena tidak adanya puasa-puasa yang aneh, membaca ayat-ayat tertentu itu tidak ada, hanya gerakan-gerakan saja. Dan itu pun saya melakukan hanya 4 atau 5 kali latihan. Setelah itu saya tidak mengikuti karena malas. Maksudnya ya saya tidak tertarik lagi, tapi tanpa alasan saya berhenti begitu saja. Kemudian awal-awal tahun ini saya melihat acara di TV mengenai ruqyah. Saya coba ruqyah mandiri, ternyata bereaksi. Memang sebelum terjadi proses ruqyah saya sering mengalami mual-mual. Saya pikir hanya asam lambung biasa, biasanya terjadi di ulu hati. Kemudian saya gabung di fanpage di Facebook, saya bertanya sama peruqyah, saya menanyakan mengenai keadaan saya bahwa ulu hati saya sesak. Ustadz yang bersangkutan bertanya, pernah mengikuti tenaga dalam? Saya kaget, kok bisa langsung dia bertanya seperti itu gitu. Saya bilang iya, tapi dengan alasan tadi saya tidak terlalu lama, tidak pernah mengamalkan apapun, hanya gerakan. Memang ketika di rumah setelah sholat saya diajarkan atau biar untuk melakukan sesuatu, menarikan energi alam. Jadi mungkin saya nggak perlu sebutkan gerakannya seperti apa karena takutnya saya juga jadi lagi. Jadi berasa di tangan itu seperti ada gelombang berputar berat dan badan tidak terkontrol. Saya pikir itu energi positif gitu. Saya menarik itu hanya untuk, saya pun tidak pernah menggunakan, tidak ada manfaatnya buat saya. Malah selama ini, alhamdulillah saya sudah menikah, emosi tak terkontrol. Sedikit masalah pasti boom gitu, ininya emosinya meledak-ledak. Istri kadang kalau sama orang yang ngobrol terus misalnya orang itu kayak kurang begitu nyambung, keluar hentakan-hentakan atau bentakan kayak kesannya melecehkan gitu. Terus kemudian ada keinginan untuk berhenti merokok, dan hal-hal negatif itu sangat susah sekali untuk dihilangkan. Karena jujur aja sekarang saya perokok tapi sudah tidak menikmati sebetulnya untuk merokok, tapi keinginan itu selalu ada. Dan hal-hal negatif lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Ini ruqyah yang kedua, yang pertama di Sukaluyu di Rehab Hati Bandung. Iya, efeknya juga sama. Katanya memang tidak bisa satu kali di ruqyah, karena ternyata memang efeknya juga besar. Ketika pulang dari ruqyah pertama langsung ke rumah, saya menceritakan kepada istri saya, baru saja saya menceritakan istri saya, tiba-tiba saya
nyikikik gitu, jadi ketawa kayak istri pun kaget, saya pun kaget, saya bisa akhirnya mengontrol, badan pun tak terkontrol karena saya tidak membaca, hanya menceritakan proses tadi ruqyah di sana seperti apa, langsung kambuh. Terus saya coba ruqyah mandiri, saya was-wasnya saya tidak mengkontrol suara saya karena takutnya menakutkan tetangga, anak istri, apalagi anak saya masih kecil, takutnya dia trauma melihat hal-hal seperti ini. Makanya agak susah juga melakukan ruqyah mandiri di rumah karena takutnya mengganggu. Tapi biasanya tengah malam saya melakukan itu. Ya seperti itu biasanya muntah-muntah. Kalau misalnya sekiranya badan saya tidak terkontrol, saya hentikan itu karena takut mengganggu. Alhamdulillah ini yang kedua dan reaksinya juga lebih ekstrim ya, lebih dahsyat dari setelah tadi di ruqyah istirahat, saya wudu nunggu zuhur. Entah hanya pikiran saya atau alam bawah sadar saya nggak ngerti. Saya berasa banyak sekali kayak orang konferensi, kayak banyak sekali orang-orang yang rapat. Jadi mereka kadang mengundang dan ada yang bilang bahwa teman-teman saya juga di situ tadi. Saya lihat ada yang latihan juga di situ yang pakai baju biru. Entah itu hanya sugesti saya atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas dia ramai kayak bicara di pasar gitu. Bukan yang mendengar bukan telinga lahir saya, tapi saya mendengar bahwa itu kayak ada yang ngajakin pergi, ada yang ngajakin ayo kita, maksudnya ngadu lah gitu, kasarnya seperti itu. Dan sekarang pun ya masih gemetaran, kalau misalnya ada pemicu sedikit bisa keluar gitu. Dan sebetulnya saya tidak menyadari, tidak menginginkan ini semua terjadi, karena ketidaktahuan saya mengikuti perguruan atau klub apalah itu, kayak tadinya hanya untuk olahraga, hanya untuk ya pengen tahu lah seperti apa, karena saya tahu bahwa kalau mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah itu kan bid'ah gitu kan. Begitupun dengan puasa ataupun bacaan-bacaan. Nah, saya tertarik tadi ke perguruan itu ya karena tidak menggunakan itu. Ternyata mungkin gerakan-gerakan yang saya lakukan itu sebagai pengundang untuk jin-jin masuk ke dalam tubuh saya.
get out from this body. Okay? Right now. I know. Okay, right. I don't know when I come. I don't know. Why I'm here, I don't know. What is your name? Okay. If you don't know, if you don't know why you can hear. What is your name? I don't know.